Silakan di mute dulu, silakan di all mute dan pastikan seluruh mode video dalam kondisi on. Ya. Belum masuk ID, Pak. Waktunya menunjukkan 15.46, nanti dari kami Subaghumas Polres Batang akan menyerahkan acara kegiatan virtual technical meeting ini dengan susunan pertama yaitu satu nanti pembukaan dari moderator, yang kedua nanti sepatah dua patah kata oleh beliau Bapak Tribado, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Batang, kemudian nanti akan dilanjutkan sambutan Bapak Kapolres Batang, kemudian akan dilanjutkan arahan dari perwakilan juri videografi, fotografi, kemudian yang terakhir yang ditunggu-tunggu yang dinanti-nanti adalah sesi tanya-jawab terkait dengan virtual technical meeting. Saya harapkan diikuti betul-betul. Untuk yang tidak ikut, bisa dicalon supaya ikut. Tapi kalau memang betul-betul tidak ikut, nanti bisa dilihat virtual meeting ini di channel Humas Polres Batang. Nanti kami akan posting terkait dengan technical meeting ini. Baik, terima kasih para peserta Batang Maskeran Festival tahun 2020. Selamat mengikuti virtual technical meeting. Sukses selalu untuk Anda semua. Matur sembah suwun. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu untuk rekan-rekan semua. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama, saya ucapkan terima kasih, selamat datang untuk para rekan-rekan peserta, baik itu yang fotografi maupun videografi dalam acara virtual technical meeting. Baik, pertama teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa acara pada virtual meeting kali ini adalah nanti kita harap lepas dari ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai ketentuan lomba maupun apapun yang berkenaan dengan lomba kali ini. Diharapkan nanti ketika teman-teman sudah dipersilakan untuk bertanya, semuanya bisa menyimak dengan seksama. Baik, yang saya hormati seluruh panitia Batang Maskeran Festival, serta para peserta Batang Festival dan rekan-rekan media Mitra Polri. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dalam virtual meeting, technical meeting kali ini di acara Batang Maskeran Festival. Baik, yang kita yakini pada event kali ini adalah perlu kita ketahui. Kita diharapkan bisa menjadi agen-agen protokoler kesehatan, baik dalam situasi yang pandemi seperti kali ini. Tentunya kita tahu bahwa dalam berkarya, meskipun keadaan yang serba terbatas, namun itu tidak menyurutkan kita semua untuk melakukan karya, baik itu dari media videografi maupun fotografi. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa di sebelah saya perkenalkan ada Bapak kita, ada Pak Tribado, beliau adalah selaku Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Batang, yang kita harapkan bisa memberikan spirit nanti dalam teman-teman ketika yang sudah mengumpulkan karya ataupun akan berkarya ke depannya. Tapi khususnya pada kali ini adalah di lomba Batang Maskeran kali ini. Baik, monggo kepada Pak Tribado untuk bisa memberikan arahannya kepada peserta. Oke, salam dan bahagia untuk teman-teman sekalian. Ini adalah sebuah peristiwa yang menarik ketika pandemi begitu menyayat-nyayat kita, begitu mencabut kita, begitu memenjarakan kita di rumah, masih ada kesempatan untuk berkarya melalui Batang Maskeran Festival. Ada dua hal yang sangat menarik dan menjadikan sebuah yang positif, bahwa yang pertama, bahwa di era pandemi teman-teman sekalian masih bisa berkarya, membuat sebuah karya, membuat sebuah video, membuat sebuah fotografi yang
saya yakin akan menjadi luar biasa. Dan yang kedua, akan membantu pemerintah khususnya Polres Kabupaten Batang untuk membudayakan atau memasarkan masker secara bersama. Daripada Bapak polisi itu membelungi aok kuing terus memasarkan masker, operasi masker, dengan adanya kalian membuat video ataupun membuat fotografi tentang masker, itu akan sangat membantu sekali. Jadi ada dua hal yang menarik di sini, bahwa yang pertama kalian bisa berkarya, yang kedua kalian bisa membantu pemerintah dalam upaya membudayakan masker dalam era new normal ini. Batang dalam hal fotografi maupun sinematografi itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang sangat luar biasa. Terbukti dengan adanya beberapa kali ada festival film pendek ataupun video ataupun fotografi, pesertanya menjadi membludak seperti hal ini. Pesertanya berapa, Mas? Pesertanya 300, luar biasa. Itu sebuah tanda bahwa teman-teman sekalian dalam era pandemi ini masih terus berkarya, masih terus eksis, masih meluangkan waktunya untuk berkreasi, untuk melupakan segala imajinasi dalam bentuk karya. Demikian, selamat berlomba, sukses selalu, tetap semangat, maskeran, cuci tangan, jaga jarak, jaga kerumunan. Oke. Siap. Baik, terima kasih Pak Tribajo atas arahannya pada virtual meeting kali ini. Teman-teman, kita lebih santai sejenak saja, kita biar lebih rileks nanti ketika teman-teman mengikuti virtual meeting kali ini. Tapi sebelumnya kita masuk kepada nanti sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab mengenai ketentuan lomba ataupun yang lainnya, perlu kita dengarkan bersama sambutan oleh Bapak Kapolres Batang. Ya. Nanti kita cermati bersama. Mudah-mudahan arahan beliau bisa menjadikan kita lebih patuh kepada new normal yang kali ini. Baik, sebelum nanti ada sambutan ke Bapak Kapolres, perlu saya sampaikan kepada seluruh teman-teman peserta bahwa di event kali ini cukup luar biasa animo teman-teman ketika di lomba kali ini. Perlu saya sampaikan ada sekitar 341 peserta. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti virtual semuanya. Kalaupun dengan terpaksa tidak bisa hadir dalam virtual kali ini, nanti teman-teman bisa menyaksikan kembali. Akan kita upload pada rekod kali ini di channelnya Humas Polres Batang ya, Humas Polres Batang nanti. Teman-teman, sebelum kita nanti mendengarkan Bapak Kapolres, saya akan bacakan ulang bahwa ketentuan di fotografi dan videografi nanti sembari barangkali teman-teman mengoret-ngoret pertanyaan nanti untuk disampaikan. Kebetulan ada beberapa perwakilan dari rekan-rekan juri juga yang terlibat pada Zoom meeting kali ini. Termasuk di lokasi saat ini juga ada teman-teman dewan juri juga nanti. Baik, saya bacakan kembali ketentuan yang di videografi. Ya. Yang pertama adalah peserta menyertakan kategori instrumen yang digunakan, baik itu smartphone, DSLR, mirrorless, atau yang lainnya. Yang kedua, peserta wajib memfollow dan mensubscribe akun sosial media Polres Batang. Yang kali ini saya sampaikan permintaan maaf karena waktu lalu ada kesalahan teknis di sosial media rekan-rekan panitia. Terus yang ketiga adalah foto diposting pada akun pribadi dan wajib menyertakan yang pertama adalah judul foto, yang kedua nama peserta ya atau kategori lomba umum atau pelajar, yang ketiga ada caption keterangan singkat, terus ada tagar yaitu Batang Maskeran Polres Batang lawan COVID. Yang keempat, foto adalah karya sendiri dan tidak boleh mengandung unsur sara, kekerasan ataupun pornografi. Yang kelima, boleh menggunakan olah digital, namun sebatas pada koreksi exposure, cropping, dan saturasi. Yang keenam, foto adalah asli atau high quality dikirim melalui email yang sudah kita bagi ke teman-teman dengan subjek yang sudah kita bagi pula, ya sesuai di ketentuan grup.
Yang ketujuh adalah panitia berhak mendiskualifikasi dan membatalkan pemenang apabila ditemukan kecurangan yang dilakukan peserta. Yang kedelapan, apabila di kemudian hari terdapat gugatan hak cipta kepada panitia, panitia tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Yang kesembilan adalah panitia berhak menggunakan konten foto untuk kepentingan publikasi, sosialisasi, ataupun sebagainya, dan hak cipta masih tetap pada pembuat karya. Dan yang 10 adalah peserta tim per orang wajib memiliki akun sosial media, baik Instagram, Facebook, maupun Twitter, karena itu nanti akan mempengaruhi nilai-nilai panjenengan di juara favorit. Sekali lagi saya sampaikan, ada beberapa juara. Yang pertama adalah juara 1, 2, juara 3, dan tambahan pula ada juara favorit. Dan kabar gembiranya adalah, saya sampaikan ke teman-teman, nanti akan ada juara tambahan lagi, yaitu juara pada teman-teman sebagai pembuat viral. Artinya, panitia nanti akan mencek yang sudah diupload setelah nanti selepas ini, yaitu berapa banyak teman-teman men-share kembali di foto ataupun video itu, karena nanti akan ada data ke panitia dan itu menjadi juara tambahan, yaitu juara sebagai agen viral pada lomba Batang Maskeran Festival kali ini, baik itu foto maupun video gitu. Baik, saya sampaikan kepada seluruh peserta, Bapak Kapolres sudah hadir yang kita tunggu-tunggu. Mohon kepada seluruh peserta untuk bisa mengikuti arahan Bapak Kapolres. Semua peserta diharapkan untuk bisa all mute semuanya, untuk bisa mendengarkan dengan seksama arahan Bapak Kapolres Batang. Terima kasih. Dan peserta kepada Bapak Kapolres Batang untuk bisa memberikan arahan kepada seluruh peserta. Semoga waktu. Teman-teman peserta dimohon untuk bisa unmute. Teman-teman peserta mohon izin untuk all mute semua ya, kondisi sound all mute ya. Terima kasih. Baik, selamat sore rekan-rekan peserta. Salam sehat semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Pada pembukaan. Sehat, Pak. Sehat. Ya, sehat semua ya. Sehat. Ya, pembukaan sehat. Alhamdulillah. Pertama yang saya hormati para panitia Batang Maskeran Festival, kemudian para peserta, seluruh peserta Maskeran Festival dan rekan-rekan media Mitra Polri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam kegiatan virtual meeting, technical meeting Batang Maskeran ini. Hal ini dilakukan karena situasi ya, rekan-rekan. Memang kita harus membiasakan hidup dalam berteman dengan COVID untuk saat ini dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang ada. Mantap. Perlu saya sampaikan juga dalam kesempatan ini, kita harus meyakini bahwa keterlibatan kita pada event ini bukan hanya mengejar siapa yang unggul nantinya, tapi dalam kompetisi ini ada tujuan yang menurut saya tujuan yang mulia, bagaimana goalnya itu kita bisa menyadari bahwa menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak itu menjadi hal yang penting dan bisa menjadi habit, menjadi kebiasaan baru bagi kita, yaitu new normal itu menjadi kebiasaan, sehingga istilahnya sekarang kita harus jujur
kalau kita keluar kelupaan handphone aja itu pasti kita galau dan harus kembali mengambil handphone. Nah, itulah yang diharapkan ke depan kita keluar tidak membawa masker, apalagi tidak memakai masker, sepertinya ada yang kelupaan. Di samping itu ada harapan dengan situasi COVID-19 khususnya di Kabupaten Batang, tempat kita berdomisili yang kita cintai ini, sekarang berada pada posisi zona merah. Apa yang diharapkan dari kami, khususnya Polri dan panitia juga, semuanya hanya untuk membantu pemerintah. Hal ini merupakan cara bagi kita bagaimana kita semua sama-sama menjadi agen-agen protokol kesehatan COVID-19. Dalam arti rekan-rekan para peserta, satu orang peserta saja ketika melakukan kegiatan pengambilan gambar, videografi, ataupun fotografi, itu minimal akan menyampaikan kepada objeknya untuk menggunakan masker. Dengan demikian, ada penyampaian yang rekan-rekan juga menyampaikan, sama-sama mendidik masyarakat melalui rekan-rekan, melalui kita semua untuk pentingnya menggunakan masker dalam situasi sekarang ini yang kiranya bisa menjadi kebiasaan baru kita. Dan yang terpenting, rekan-rekan juga pada saat mengikuti atau mengambil gambar, mengambil video, itu tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga bisa memberi contoh kepada yang lain. Kesempatan ini juga saya berterima kasih kembali karena respon dari masyarakat Batang terhadap seni fotografi, videografi itu sangat tinggi. Saya juga kaget bisa sampai 341. Itu sudah sangat melebihi, tapi ya lebih bagus. Sangat bagus lah. Berarti luar biasa, banyak orang seni di Batang ini, berarti kalau menurut Pak Sri ini banyak kreativitas. Berarti orang Batang ini kreativitas sangat tinggi. Mempunyai imajinasi yang tinggi. Nah, itu perlu kita kembangkan bagi rekan-rekan, khususnya anak-anak muda. Dan kalau dilihat ini banyak juga dari segala umur ya. Dari segala umur, nggak apa-apa. Itulah seni fotografi, videografi kita lakukan dengan hal-hal yang positif yang dapat memajukan bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih para peserta, saya ucapkan terima kasih. Silakan para peserta bisa berlomba mengeluarkan seluruh imajinasinya, kreativitasnya dengan berlandaskan kejujuran, kemurnian daripada hasil karya rekan-rekan peserta lomba Batang Maskeran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolres Batang atas arahannya. Waalaikumsalam Bapak polisi. Ya, Baik. Jangan pakai PP. Mudah-mudahan arahan Bapak Kapolres Batang bisa memberikan kita semakin semangat dalam berkarya di dalam lomba kali ini. Sekali lagi saya himbau kepada seluruh peserta yang belum mengumpulkan karya agar segera bisa mengirimkan karyanya melalui email yang sudah kita bagikan. Terakhir upload kapan? Grup teman-teman, baik itu videografi maupun fotografi, karena selepas dari kegiatan kita kali ini, lepas virtual technical meeting kali ini, kita akan memulai untuk upload karya-karya teman-teman melalui channel panitia. Saya lanjutkan kembali yang tadi, yaitu tentang ketentuan karya videografi. Sebelum nanti teman-teman tanyakan, bahwa di sini juga sudah tergabung dari perwakilan rekan-rekan juri
Ada Bapak Muhammad Ulin Muha. Halo Pak Ulin. Baik, nah itu Bapak Ulin ini sudah mulai menjawab. Teman-teman bisa tanyakan apa saja. Nanti akan saya sampaikan juga nama-nama Dewan Juri kali ini. Baik, saya bacakan kembali untuk ketentuan karya videografi sebelum kita menginjak pada acara tanya jawab. Pak Tri bisa mendampingi saya di lokasi. Nanti teman-teman peserta juga biar kalau di jalan kenal ada Pak Tri Batu, Ketua Dewan Kesenian Batang, beliau lah. Baik, saya sampaikan teman-teman. Ketentuan karya yang videografi yang pertama adalah menyertakan kategori instrumen yang digunakan. Itu smartphone, DSLR, mirrorless, ataupun lainnya. Durasi video, ini yang perlu dicermati bersama, adalah 3-5 menit. Dan itu sudah termasuk opening dan credit title. Resolusi video yaitu 1080 x 720 ataupun HD, atau bisa memakai resolusi yang lebih tinggi yaitu Full HD 1920 x 1080. Format video adalah MP4. Yang ketiga, video harus mencerminkan tema yang diangkat dalam lomba ini. Konsep lomba ini yang perlu diketahui teman-teman peserta. Konsep lomba yaitu adalah yang pertama kreatif, yang kedua edukatif, yang ketiga efektif, dan tentunya tidak kalah penting adalah inspiratif di dalam nanti konten lomba video Anda semua rekan-rekan ataupun yang fotografi. Saya lanjut kembali. Untuk yang keempat, peserta boleh menentukan jenis video, baik itu vlog, short movie, ILM atau iklan layanan masyarakat. Tentunya pada durasi 3 menit sampai 5 menit. Yang kelima, setiap peserta hanya boleh mengirimkan 1 karya. Karena kenapa? Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolres bahwa paling tidak kita sudah menjadi agen-agen dari Batang Maskeran Festival. Yang keenam, video bersifat orisinil. Ini yang paling penting karena nanti tidak atau keaslian atau tidak keaslian karya video panjenengan akan tag pada akun YouTube dari teman-teman panitia. Baik itu harapannya adalah visual gambar ataupun nanti pada background yang digunakan di dalam video. Terus yang ketujuh adalah jika menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa yang lainnya, wajib menyertakan subtitle dalam bahasa Indonesia. Yang kedelapan, panitia berhak mendiskualifikasi dan membatalkan pemenang apabila ditemukan kecurangan yang dilakukan peserta. Yang kesembilan, apabila di kemudian hari terdapat gugatan hak cipta, panitia tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Yang ke-10, panitia berhak menggunakan konten video untuk kepentingan publikasi ataupun sosialisasi, dan hak cipta tetap masih pada pembuat karya. Yang ke-11, peserta tim ataupun perorangan wajib memiliki akun media sosial, baik itu Instagram, Facebook, maupun Twitter. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan bahwa seluruh peserta, jumlah peserta yang sudah masuk adalah 341 peserta. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa kita mulai dari yang 18 Oktober itu adalah pembukaan pendaftaran BMF Batang Maskeran Festival yang kita tutup pada tanggal 27 November dan dilanjutkan pada 28 November dan 2 Desember adalah teman-teman panitia mengelola data peserta BMF dan virtual meeting antara peserta yaitu pada hari ini diharapkan pada nanti selepas hari ini tanggal 9 ya, untuk bisa ada cipta trending topik yang itu akan menjadi juara tambahan lagi. Ini teman-teman panitia luar biasa memberikan tambahan juara-juara untuk teman-teman. Terus dilanjutkan adalah pada tanggal 14 Desember pada batas akhir pengumpulan karya dan 14 Desember sampai 5 Januari adalah proses penjurian. Dan pengumumannya nanti akan ada
rencananya akan ada pada malam penganugerahan Batang Maskeran Festival, yaitu pada tanggal 21 Januari. Nanti juga kita akan virtualkan juga. Nanti bisa teman-teman untuk bisa bersama juga pada acara puncak, yaitu malam penganugerahan Batang Maskeran Festival. Tentunya sekali lagi kita harapkan kepada seluruh peserta yang belum memulai karya bisa membuat karya karena masih ada waktu. Baik. Sebelum kita buka tanya jawab, ya, ada informasi yang akan saya sampaikan, yaitu pada tanggal 16 karya akan diposting, baik itu videografi ataupun fotografi. Nanti teman-teman monggo bisa memviralkan masing-masing, ya. Yang pertama adalah yang di fotografi, nanti akan ada di platform medsos yaitu IG, Twitter, ataupun Facebook, dan peserta wajib mempunyai 3 platform ini. Yang tidak punya Twitter ya harapannya bisa membuat Twitter karena untuk kepentingan teman-teman sendiri. Terus yang videografi nanti akan kita upload pada channel Humas Polres Batang. Nah, itu nanti akan ada safari karya di seluruh. Nanti teman-teman akan kita kirimi pada grup, yaitu seluruh grup medsos di Batang. Daftar seluruh grup medsos. Itu bisa menjadikan ajang pada safari karya yang teman-teman bisa menjadi ke trending yang apa tadi juara tambahan ya itu. Terus pada 16 sampai 7 Januari kembali lagi ke safari karya atau kampanye karya. Nanti teman-teman tunggu, saya yakin karya-karya teman-teman sangat luar biasa. Begitu teman-teman. Sebelum kita buka untuk session pertama, untuk tanya jawab. Kita buka dulu untuk session tanya jawab pada bidang fotografi. Monggo teman-teman fotografi untuk bisa menyiapkan pertanyaan. Kita buka session pertama untuk 5 penanya. Mudah-mudahan 5 penanya itu bisa mewakili teman-teman semuanya. Take sound untuk teman-teman juri. Saya perkenalkan untuk Dewan Juri. Yang pertama, untuk juri fotografi, yaitu ada Bapak Robin Muhammad, atau biasa kita sebut Mas Robin Muhammad. Beliau adalah jurusan dari DKV atau Desain Komunikasi Visual dari UNS. Beliau juga akademisi dan praktisi fotografi dan desain visual. Yang kedua ada Pak Sarburiono, tentunya tidak asing juga di telinga teman-teman peserta. Beliau adalah profesional fotografi, pengajar dan mentor fotografi di beberapa kota, baik itu Batang, Pekalongan, Pemalang, dan sekitarnya. Yang ketiga ada Bapak Aibtu Hajoni Nur. Ya. Beliau dari pihak Polres, beliau juga praktisi fotografi. Beliau Humas Polres Batang, ya, pecinta fotografi. Terus saya sampaikan juga salam untuk juri foto videografi. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ulinuha. Beliau praktisi fotografi profesional. Beliau juga sebagai owner di CV Circle Studio yang sekarang bertempat studio di Tegal. Yang kedua ada Bribka Abdul Roshid. Beliau adalah praktisi videografi, pecinta videografi yang luar biasa beliau. Beliau juga senias lawan corner terbaik tingkat Polda Jateng, serta senior editor di Humas Polres Batang. Yang ketiga ada Siti Anaja, beliau owner di Sanggar Seni Omah Budaya, filmmaker sekaligus praktisi sinematografi. Baik teman-teman yang saya hormati pada peserta Batang Maskeran Festival, kita buka pertanyaan session pertama, 5 penanya pada lomba di bidang fotografi. Monggo teman-teman tim untuk mempersiapkan. Silakan teman-teman fotografi. Kita buka sesi pertama, 5 penanya.
Sembari menunggu penanya, perlu saya sampaikan untuk lomba fotografi. Yang pertama, panitia akan mengunggah hasil karya panjenengan semua ya ke peserta dengan sosial media milik panitia Batang Maskeran Festival 2020, yaitu perlu dicatat teman-teman. Yang pertama di IG festivalnya, di IG panitia yaitu @Batang Maskeran Festival di Instagramnya panitia. Untuk fotografi nanti akan kita post di situ. Di pertama, saya ulangi, di Instagram @Batang Maskeran Festival. Pada platform Facebook akan kita unggah pada @Batang Maskeran pada halaman. Sekali lagi, pada platform Facebook akan kita unggah di @Batang Maskeran pada halaman. Dan yang di Twitter, sekali lagi yang di Twitter akan kita unggah pada @Batang Maskeran. Ini untuk teman-teman fotografi, nanti bisa cek hasil karya teman-teman maupun peserta lainnya. Silakan kembali kita buka session pertama pada pertanyaan fotografi. Misi mau tanya? Ya. Kenalan dulu nggak? Silakan Mas. Mau tanya kalau pemanfaatan olah digitalnya itu melebihi dari ketentuan itu bisa didiskualifikasi nggak ya? Ya. Olah digitalnya melebihi dari ketentuan bisa didiskualifikasi apa tidak? Tadi ketentuan, sekali lagi ya, ketentuan olah digitalnya adalah pada sebatas koreksi exposure, cropping, dan saturasi. Nanti akan dijawab oleh teman-teman juri, nanti perwakilan teman juri akan ada yang menjawab. Baik, pertanyaan kedua. Silakan kita tunggu pertanyaan kedua ke teman-teman peserta. Yang kedua Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Ya. Halo Pak. Ya, silakan. Mau tanya. Untuk yang juara favorit terutama itu kan wajib memiliki 3 platform, misalnya Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Itu untuk penentuan juara favorit. Kalau untuk juara 1, 2, 3-nya apakah harus wajib Pak? Yang pertama, soalnya nggak semua peserta itu punya medsos, ketiga medsos tersebut. Misalnya cuma punya 1, misalnya Facebook. Misalnya cuma punya Facebook. Apakah itu akan mengurangi penilaian untuk yang juara 1, 2, 3? Ya. Itu yang pertama Pak. Yang keduanya, untuk juara favoritnya, misalkan walaupun dari medsos panitia, itu kan sebenarnya masih bisa pakai BOMLEG Pak. Soalnya untuk saat ini sudah ada beberapa peserta yang pakai BOMLEG. Entah itu beli ataupun apa, itu udah ada yang pakai. Nah, nanti misalnya kok terjadi yang peserta tersebut juara, ternyata kok pas dicek like-nya ternyata dia memakai BOMLEG tersebut, apakah itu masih tetap juara atau bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas. Saya ulangi pertanyaannya. Intinya adalah yang pertama untuk juara favorit tentunya mereka diwajibkan memiliki media sosial dengan 3 nanti akan dijawab ya. Tapi saya ulangi lagi tadi, harapannya adalah teman-teman peserta memiliki 3 platform media sosial, yaitu Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Sekali lagi, ketentuan panitia adalah wajib
punya 3 plafon itu. Terus pertanyaan kedua adalah masih pada juara favorit, yaitu panitia akan mengunggah karya fotografi di medsos panitia yang sudah ditentukan terkait dengan bom leg. Kalau nanti ketahuan itu memakai bom leg, apakah masih bisa menjadi juara atau tidak? Nanti akan dijawab oleh rekan-rekan juri videografi. Baik, pertanyaan ketiga. Silakan teman-teman. Untuk rekan-rekan peserta fotografi, silakan. Tidak ada. Boleh tanya lagi nggak, Pak? Oke, boleh. Silakan, kita kasih kesempatan. Dulu kan ketentuan di awal itu kan katanya penentuan juara favorit itu diupload di medsos masing-masing. Berarti yang itu sekarang udah nggak guna ya? Dulu pas Baik. awal-awal kan katanya Oke. Dulu ketentuannya adalah diupload di sosmed masing-masing. Kalau sekarang adalah di sosmed panitia. Apakah itu berlaku atau tidak? Nanti akan kita jawab juga. Satu pertanyaan lagi untuk teman-teman fotografi. Nah, itu kita lempar ke rekan-rekan juri. Silakan, kita tunggu dari teman-teman peserta fotografi. Kalaupun belum ada, kita jawab dulu. Bapak juri, dari Pak Robin, apakah sudah? Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, Pak Robin. Nanti bisa disambung juga oleh Pak Hasan. Ya. Pertanyaan pertama adalah oleh apa ini tadi? Maaf, bisa diulangi, Mas? ya. Yang di bom leg ya, Mas? Oh, itu ya, Pak, yang di bom leg. Saya kita jawab dulu. Bapak Robin, untuk bisa menjawab yang penanya kedua yang kalau yang masalah bom leg kami coba bantu jawab kami dari Mas Batang. Bom leg itu sebuah fenomena yang saya kira monggo sah-sah saja asal like aktif bukan like pasif. Kami memiliki deteksi robot untuk bisa mengidentifikasi itu like pasif atau like aktif. Karena kenapa saya katakan fenomena? Karena like ini sebuah upaya panjenengan, monggo. Sebuah upaya panjenengan, khususnya like aktif. Khususnya like aktif. Tapi pasti pada dasarnya ketika Anda menggunakan like saja, menggunakan like aktif, saya kira pasti ada sebuah konsekuensi ya yang Anda Curangan, Pak. Nah, jadi monggo asal sebatas itu like aktif panjenengan merebutkan juara. Cuman memang secara normatif kami tidak sarankan Anda menggunakan like aktif. Jadi kami pasif atau aktif. Kalau robot kami memiliki device untuk mendeteksi hal tersebut. Atau kami memiliki alat untuk mendeteksi apakah Anda menggunakan robot pasif, pastinya robot pasif yang kami deteksi. Kalau aktif memang itu akun aktif yang like, monggo silakan. Baik, itu mengenai yang bom leg ya. Untuk yang kedua yaitu juara favorit kepada teman-teman panitia ataupun dewan juri untuk bisa menanggapi, di-upload pada 3 akun media sosial. Apakah kalau tidak memiliki 3 akun media sosial tersebut masih bisa menjadi juara favorit? Monggo. Intinya kita Rasakan 3, Pak. Khusus masalah safari atau kampanye karya.
Intinya setelah disampaikan tadi harapan dari beliau, Bapak Kapolres, Bapak Bupati, ini bukan hanya sekedar kompetisi. Jadi ada siapa yang unggul, tetapi ada sentuhan-sentuhan kita sebagai warga Batang, ibaratnya kita kampanyekan bersama tentang 4M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Jadi kalau bertanya apakah itu akan berpengaruh terhadap untuk yang juara penilaian terkait dengan popularitas, untuk yang sifatnya viral itu berbeda, alias tidak berpengaruh. Tetapi untuk juara favorit dan nanti the best of viral atau ibaratnya yang paling viral, itu akan sangat berpengaruh, karena kita akan sampaikan lagi bahwa Humas Polres Batang juga sudah ada device untuk para peserta yang memiliki 3 platform tersebut, akun tersebut nanti akan didata, kemudian mulai akan kita pantau seberapa intenskah panjenengan dengan karya panjenengan. Karya panjenengan itu contohnya yang di videografi, berarti mengkampanyekan karya dari YouTube tersebut di kalau Facebook, grup-grup Facebook seperti Figura Warga Batang, Figura Warga Suba, ada mungkin KWKB, warga Batang, kemudian ada Gosip Batang. Seberapa intens panjenengan khususnya di grup Facebook ini panjenengan memviralkan hasil karya panjenengan dari link yang ada. Kalau fotografi berarti dari link Instagram, dari link yang disediakan panitia, kemudian Anda mengkampanyekan karya panjenengan sendiri mungkin dengan caption-caption yang inovatif, caption-caption yang betul-betul mengedukasi, menggugah masyarakat untuk tetap 4M. Kemudian untuk yang videografi mengunggah di grup-grup tersebut juga mengkampanyekan karya panjenengan yang ada di channel Humas Polres Batang, dikampanyekan oleh panjenengan di grup-grup Facebook, atau mungkin kalau jenengan kenal dengan admin, mungkin admin Abar Batang, atau admin-admin yang lain di IG, bisa juga Mas bantu endorse karya saya, silakan. Intinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres dan yang diharapkan Bapak Bupati, bahwa Batang Maskeran Festival bukan hanya sekedar kompetisi, namun juga merupakan bentuk ekspresi panjenengan untuk mensosialisasikan, mengampanyekan 4M tersebut melalui sentuhan karya dari imajinasi atau karya dari panjenengan semuanya. Itu Pak Moderator. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan itu bisa mewakili teman-teman semuanya. Ya. Terus yang ketiga adalah dulu ketentuannya adalah di karya peserta diupload pada platform media sosial milik peserta, dan sekarang di sosial media panitia. Apakah yang dulu sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah sekarang? Mohon dijawab oleh teman-teman panitia. Kepada Pak Bram, dimohon untuk bisa menjawab. Dulu ketentuannya adalah karya peserta diupload pada akun media sosialnya atau platformnya milik peserta, dan sekarang ketentuan yang baru adalah pada akun sosial media milik panitia. Yang berlaku yang mana, Pak Bram? Ya, saya bantu jawab lagi untuk terkait khususnya per media sosialan ini. Medsosan. Jadi untuk posting untuk yang official, yang resmi itu adalah yang disediakan panitia. Jadi silakan kalau mau itu, tapi maaf tidak kami itu. Yang fotografi ya ini khususnya ya.
fotografi ini jadi yang resmi adalah yang disediakan kanalnya. Jadi kanal memamerkan karyanya di Batang Maskeran Festival. Ya, betul. Batang Maskeran Festival. Artinya di grup WA diinfokan kanal Safari Karya. Terima kasih. Begitu rekan-rekan peserta sudah dijawab oleh Bapak Bram mewakili panitia pada Batang Maskeran Festival. Untuk sesi pertama kita sudahi, teman-teman. Baik, kita buka ke sesi kedua adalah kembali ke pertanyaan untuk ke video fotografi. Maaf sekali lagi saya ulangi, ke fotografi. Monggo kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan kita buka ke termin kedua. Apa mungkin kira-kira teman-teman fotografi sudah mengerti semua mengenai ketentuan dan sebagainya? Sekali lagi, nanti pada virtual meeting kali ini akan kita record, kita tampilkan pada kanalnya panitia. Permisi, saya mau tanya. Panitia. Ya, silakan. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, yang peraturan baru, Pak. Ya. Kan khususnya fotografi diupload di sosial media milik panitia. Ya. Pertanyaan saya, apakah yang punya karya fotografi tersebut masih wajib mengupload di sosial media milik sendiri? Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya ya, Mas. Ya. Untuk lomba fotografi akan diupload pada sosial media milik panitia. Apakah masih wajib mengupload pada akun sosial media milik peserta pribadi? Iya, betul. Baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Oh, baik, langsung kita jawab saja kepada perwakilan panitia, kepada Bapak Bram, untuk bisa menjawab. Monggo, Pak Bram. Langsung saya jawab, intinya tidak wajib ya. Intinya saya kembali ke untuk Safari Karya yang fotografi, yang official, yang resmi adalah kanal yang sudah diselenggarakan atau disiapkan oleh panitia. Untuk jenengan yang mau memamerkan atau mengkampanyekan karya tersebut melalui akun pribadi Anda yang memiliki hak milik, tidak masalah. Tapi yang kami hitung nantinya yang kalkulasikan untuk juara favorit seperti itu, ataupun yang viral, best of viral, itu tetap yang disiapkan oleh atau yang sesuai ketentuan dari panitia. Matur sebab suwun. Baik, begitu ya, Mas, teman-teman peserta. Jadi tidak wajib mengupload. Ya. Kalaupun mau mengupload silakan, tapi yang dinilai panitia adalah pada platform akun sosial media milik panitia. Silakan kita buka untuk pertanyaan kedua. Monggo teman-teman peserta fotografi. Danus nih. Ada pertanyaan teman-teman? Ada. Ya, silakan. Itu yang juara apa favorit kan dipilih dari apa viralnya. Nah, itu viralnya itu maksudnya gimana ya? Share terbanyak apa gimana? Ya. Kurang paham tadi. Ya. Pada saya ulangi pertanyaannya, pada juara favorit akan dipilih dari like-nya terbanyak. Apakah apa tadi, Mas? Apakah share-nya terbanyak? Maaf, atau tadi itu yang apa viral itu ya. dari apa share terbanyak atau bagaimana? Oh ya. Terima kasih. Yang juara tambahan ya, Mas. Ini sekali lagi saya umumkan kepada seluruh peserta, ada juara tambahan yaitu the best of viral, yaitu akan dinilai dari seberapa banyak atau teman-teman memviralkan, nanti akan dijawab juga langsung dari rekan panitia untuk bisa menjawab apakah dari share banyak. Mau silakan Pak Bram. Terima kasih. Untuk best of viral ini tolong dibedakan dengan juara favorit. Jadi kalau favorit kami sampaikan
Kalau untuk yang juara favorit kita berdasarkan live. Kita berdasarkan live. Tetapi nanti untuk satu juara saja, satu juara terkait best of viral itu nanti berkaitan dengan engagement. Engagement itu jadi berapa banyak jenengan dibagikan karya tersebut. Jadi contoh panjenengan nanti mengirimkan itu ke warga Batang, kemudian dibagikan oleh teman-teman atau dibagikan oleh para penghuni netizen Figura Warga Batang, kemudian di komen, kemudian di like, itu menjadi satu kesatuan engagement namanya. Jadi nanti yang best of viral itu ketika mendapatkan engagement terbanyak. Makanya kuncinya untuk kita dapat mendeteksi engagement terbanyak baik di platform Twitter, platform Facebook maupun Instagram. Kuncinya adalah panjenengan nanti akan diberikan Google Form yang intinya nanti setelah virtual meeting ini akan diberikan Google Form. Panjenengan silakan mengisi nama akun panjenengan, yaitu nama akun Instagramnya siapa silakan dimasukkan, kemudian nama akun Facebook dan nama akun Twitter dimasukkan di Google Form tersebut. Itu penting untuk best of viral. Tapi untuk yang juara favorit patokannya adalah like. Ketika kami mendeteksi adanya like tersebut adalah dengan akun pasif dan kami mendapatkan notifikasi dari sistem kami Anda menggunakan robot, maaf. Jadi untuk panjenengan mendapatkan juara favorit itu akan gugur. Tetapi untuk masalah kualitas, juara kualitas 1, 2, 3 panjenengan masih memiliki kesempatan. Karena untuk yang kapasitas itu penilaian langsung dari para juri-juri yang sudah berqualified terkait dengan teknik pengambilan gambar dan terutama esensi karya dari panjenengan. Terima kasih. Pak, itu kan kalau misalkan apa namanya pakainya like pasif ya, kan itu udah mencerminkan apa namanya kecurangan itu Pak, kan bisa didiskualifikasi Pak itu ya. Ya, terima kasih Mas, tadi sudah dijawab. Saya tegaskan kembali, panitia memiliki sistem untuk bisa mendeteksi apakah itu like aktif ataupun pasif. Tentunya yang pasif terdeteksi oleh sistem kami, tentunya itu tidak bakalan bisa untuk menjadi juara favorit. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Bram mengenai yang bom like. Begitu Mas. Baik, monggo silakan kita buka kembali untuk teman-teman fotografi. Kalau masih ada Mas, mau tanya. Mau menambahkan Pak. Ya. Gini ya. Misalkan kan tadi bilang kalau like pasif Pak ya. Itu kan sudah curang itu Pak ya. Lah itu didiskualifikasi enggak Pak untuk pesertanya? Baik, saya bantu jawab ya Mas. Untuk teman-teman berarti itu kan sudah gugur pada juara favorit. Iya. Lagi sudah gugur pada juara favorit karena itu pada sistem favorit. Namun seperti tadi arahan Pak Bram bahwa teman-teman masih punya kesempatan pada juara yang lainnya. Yaitu juara yang akan ditentukan oleh Dewan Juri. The best juara 1, 2, dan 3. Kalau tadi yang juara favorit adalah juara yang akan dinilai pada like terbanyak. Gitu ya Mas? Bisa dipahami bersama? Ya. Mas mau tanya lagi nih. Ya silakan Mas. Kembali lagi saya bertanya seperti yang tadi yang the best of viral. Lah Ya. itu kan maksudnya yang membagikan ke sosmed itu kita atau penghuni-penghuni itu yang membagikan ngambil dari sosmed panitia. Baik, saya garis bawahi yang tadi sudah disampaikan arahan dari Pak Bram bahwa yang membagikan adalah teman-teman peserta. Makanya tadi diminta untuk mengisi nanti Google Form yang akan diserahkan ke panitia.
Nanti kalau saya yang bagian, saya yang juara favorit loh Mas, jangan nggak masuk ke juara the best viral loh. Oh, iya siap. Berarti nanti kita yang membagikan ke grup sosmed. Kemudian kalau penghuni sosmed ada yang bagikan, itu berarti menjadi nilai plus. Iya, karena itu kan akan menambah nilai panjenengan sendiri. Oh, ya. Oke, siap. Nanti Ya, kalau saya kan kasih, saya juara favoritnya. Gitu kan. Iya. Apa Mas, ikut Mas. Tambahan, Mas. Ya, ada tambahan dari arahan Pak Bram, silakan Pak Bram. Yang baik sekali pertanyaannya, bahwa intinya kalau terkait dengan share itu substansi engagement kan, tapi tidak menjadi tolak ukur utama. Tetapi untuk terkait dengan share atau dibagikan, pada intinya panjenengan nanti kami juga akan memfasilitasi dengan mengirimkan daftar nama grup medsos Facebook, karena memang yang paling oke ini di Batang ini kalau untuk terkait dengan grup medsos adalah grup medsos Facebook. Banyak sekali, ada di Batang, ada Limpung, ada namanya Limpung Istimewa seperti itu. Ya, ada Bawang itu punya Bawang Indah Pusat, itu sampai kita tahu ya. Nanti kita akan kirimkan semua untuk panjenengan nge-share. Pertama panjenengan yang nge-share. Kemudian nanti pastinya semoga saja nanti dari para netizen yang ada di dalam juga ikut nge-share karya-karya panjenengan semua. Dan sekaligus tambahan yang kami akan sampaikan bahwa sesuai dengan timeline, nanti diperkirakan tanggal 16 Desember sama-sama kita berupaya berikhtiar, semoga netizen Indonesia bisa tahu ikhtiar kita ini tentang Batang Maskeran Festival. Pada tanggal nanti mohon kita semua tanggal 16 kita akan menaikkan trending. Ya, menaikkan trending tagar Batang Maskeran Festival. Itu bisa kalau kita serentak dengan teman-teman, maksudnya dari peserta, kemudian memberitahu teman-teman, yuk bareng-bareng nanti tanggal 16 jam prime time itu di jam 19.00 sampai 21.00 kita sama-sama menaikkan tagar Batang Maskeran Festival 2020. Nanti kita sama-sama menaikkan Batang Maskeran Festival 2020 agar semoga kita harap ya pengennya top trend. Trending Pak, trending Twitter itu. Trend saja sudah alhamdulillah, sehingga mungkin kota-kota sebelah atau mungkin provinsi lain, bahkan pokoknya netizen Indonesia tahu ini apa ini Batang Maskeran Festival 2020. Mari bersama-sama kita warga Batang, sesuai yang disampaikan oleh Pak Kapolres dan harapan dari Pak Bupati, yaitu bagaimana mengkampanyekan betul 4M ini, betul-betul ikhtiar kita tidak hanya dapat dilihat, melainkan dapat juga dirasakan. Itu nanti kita akan naikkan tren di tanggal 16. Tanggal 16 kita akan naikkan tren itu Batang Maskeran Festival 2020. Terima kasih. Terima kasih Pak Bram atas arahannya kembali. Sekali lagi diharapkan ke teman-teman peserta juga bisa ikut berpartisipasi di tanggal 16. Kita bersama-sama, saya ulangi, kita bersama-sama untuk menaikkan hashtag Batang Maskeran Festival 2020. Tanggal 16 pada jam prime time yaitu 19.00 sampai 21.00. Baik, untuk penanya terakhir, saya buka untuk penanya terakhir di lomba bidang fotografi, silakan. Masih ada kesempatan di lomba fotografi. Sebelum kita menginjak pada videografi, sudah muncul juga juri videografi kita, ada Pak Sarburyono. Mas, main nanya Mas. Ya, oke. Yang editnya itu sebatas apa, soalnya yang di IG itu banyak yang full diedit, ada yang polosan, itu aslinya gimana? Oke, terima kasih. Kita kembali ke pedoman. Saya yang bantu jawab ya, Mas. Bahwa editnya sebatas apa? Karena di IG banyak edit yang melebihi dari pedoman, yaitu pedomannya saya ulangi lagi, ya, boleh menggunakan olah digital sebatas koreksi eksposur, cropping, dan saturasi.
nanti teman-teman juri akan tahu kalau itu melebihi dari ketentuan. Jadi tenang saja Mas, kalau panjenengan masih mengikuti pada timeline yang sudah diserahkan panitia, aman. Yang lain ya monggo, dan itu masalah ke pengkaryaan yang lainnya. Nanti juri punya penilaian sendiri. Itu Mas jawabannya. Ya, siap, makasih Mas. Mas, panitia itu mengupload karyanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Baik. Baik, barusan ada informasi bahwa panitia sampai detik ini masih menyiapkan karya-karya teman-teman untuk diolah pada data panitia dan nanti akan kita post pada tanggal 15. Akan kita post pada tanggal 15. Sampai tanggal berapa? Mas. Oke, terima kasih atensi teman-teman peserta fotografi. Kita beralih pada session yang kedua, yaitu tanya jawab tentang bidang lomba videografi. Tidak ada Bapak Ulin juga yang terlibat di sini, mudah-mudahan bisa ikut menjawab. Monggo kita buka di session pertama pertanyaan tentang lomba videografi. Silakan teman-teman peserta, barangkali ada pertanyaan, kita buka di session pertanyaan. Silakan untuk 5 penanya di session pertama. Monggo teman-teman mau peserta. tanya. Ya. Kalau kita masuk ke dalam 3 penilaian juara itu, misalnya kita di juara kualitas itu juara 3, terus ada favorit itu like-nya terbanyak, terus yang viral juga masuk juara, itu bisa masuk 3-3-nya atau dipilih salah satu saja itu? Sekali lagi Mas, coba pertanyaannya diulangi biar teman-teman peserta juga bisa mendengarkan. Gini Mas, kalau bisa dengar ini kan? Ya. Kalau kita itu masuk ke dalam 3 nominasi juara itu yang pertama juara 3 dalam kualitas, terus misalnya ini kan, terus juara favorit itu juga like-nya terbanyak, terus yang juara viral itu juga juara itu 3-3-nya masuk juara atau dipilih salah satu aja nanti ya? Baik, terima kasih pertanyaan Mas. Langsung saya jawab juga ya. Dari Kakak TV itu. Dari ini mohon dicermati bersama teman-teman peserta bahwa ada pertanyaan bahwa kalau pada suatu karya teman-teman, baik itu fotografi ataupun videografi, ya, kalau masuk ke dalam 3 nominasi juara dan kebetulan juara semua ya, apakah akan diambil hanya 1 juara saja apa 3-3-nya? Saya jawab akan masuk semua, berarti karya panjenengan diapresiasi luar biasa. Yang pertama menjadi juara yang kualitas sesuai dengan 1, 2, 3. Yang kedua, kebetulan karya panjenengan masuk ke dalam the best of viral. Bahkan yang ketiga, punya like terbanyak. Berarti teman-teman mampu menciptakan karya yang bisa mengedukasi, yang karya yang seperti yang tadi sudah ada ketentuan pada lomba. Itu ya Mas. Jadi tenang saja. Silakan penanya kedua pada lomba videografi. Ya Mas, saya Mas. Ya. Mas panitia. Ya. Olin. Terima kasih untuk panitia atas perhatiannya, sudah diberikan kesempatan bertanya. Jadi beberapa kali saya mengikuti lomba videografi lewat tapi memang saya apresiasi dengan adanya video terfavorit, jadi tidak akan tetap bisa bisa mengapresiasi hasil karya, bukan cuma hanya dari like, tapi benar-benar penilaian termasuk juara 1, 2, 3, karena selama ini banyak sekali yang juaranya hanya like saja. Nah, pertanyaan saya gini Mas, untuk kriteria dalam penilaian juri kira-kira apa saja ya yang dinilai, bagaimana video itu dianggap bagus,
Jadi ada kriterianya apa dari sisi pengambilan atau dari sisi dari sisi angel ataupun seni ataupun apa, mungkin pertanyaan saya ingin tahu bahwa kira-kira untuk kriterianya apa saja untuk videonya dari penilaian panitia. Yang kedua adalah untuk logo. Ini kan lomba res batang, jadi di mana lombanya adalah lomba maskeran. Apakah yang digunakan logo pembuka itu logonya dari Polres atau Humas Res, atau logo dari perwakilan perlomba saumpama dari SMK 1 Warongasem saumpama? Itu nanti menggunakan logo awalnya adalah logonya ya SMK 1 Warongasem, tidak menggunakan logonya dari Humas Res Batang. Itu mungkin yang perlu saya tanyakan. Ya, mungkin 2 pertanyaan itu mungkin mohon bisa dijawab dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ulin, hadir ada di sini di Zoom meeting. Salah satu. Ya, Ulin, Pak. Ya, siap. Ya, Pak Ulin, monggo bisa memberikan arahan. Selamat sore. Untuk kriteria lomba video yang kita nilai adalah pertama, pesan yang disampaikan itu udah masuk apa belum dalam film yang peserta buat, apakah pesannya sudah bisa tersampaikan oleh yang lihat, ataupun terus untuk kriteria yang lainnya yaitu dari sistem sinematografinya, apakah dia menggunakan teknik yang benar, tidak asal-asalan gitu. Terus yang lainnya seperti teknikal yang panitia buat seperti subtitle dan lainnya udah masuk. Itu belum. Selain itu juga durasinya tidak boleh melebihi 5 menit ya. 5 menit dalam hal ini 5.00. Jadi kalau 5 lebih 1 detik itu kita diskualifikasi. Ya. Terus mengenai logo mungkin Mas Sidik yang bisa menjelaskan tekniknya gimana. Monggo Mas. Baik, saya bantu akan jawab ya mengenai logo. Apakah logonya nanti logo samakan atau logo panjenengan, apakah logo Polres, apakah logo Batang Maskeran yang sudah masuk karya, karena memang dari awal tidak kita sertakan di dalam logo itu. Namun apabila teman-teman akan menyertakan logo, dipersilakan, sekali lagi dipersilakan, bahwa itu untuk bumper, untuk opening ataupun untuk closing terakhir sebagai ending dari video. Makanya kita kasih jenjang waktu pengiriman video yang agak lebar, artinya teman-teman masih bisa berkarya semaksimalnya untuk memberikan karya yang terbaik di dalam festival kali ini. Begitu Mas. Dan ada tambahan juga dari Pak Bram. Monggo kepada Pak Bram. Terima kasih. Kalau saya masih terkait dengan permedsosan dan viral. Kemudian pertanyaannya sebelum panjenengan pada pertanyaan, saya bertanya dulu dan saya jawab sendiri nanti. Jadi pertanyaannya adalah, terus kalau yang belum mengumpulkan karya nanti pada saat tanggal 16 yaitu masalah cipta trending bersama, yaitu kita semua panitia dan peserta terkait Batang Maskeran Festival, apa yang kita up untuk trending yang belum mengumpulkan bisa dengan behind the scene kemarin yang kita siapkan. Itu makanya kemarin kita sampaikan bahwa untuk menyiapkan behind the scene adalah bisa konten yang di up adalah behind the scene-nya, tapi dengan catatan behind the scene yang protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. BTS-nya, behind the scene-nya harus betul-betul yang mematuhi protokol kesehatan. Kemudian tambahan lagi bahwa nanti untuk cipta trending tanggal 16 itu kita optimalkan hanya di platform Twitter.
hanya di platform Twitter. Monggo panjenengan sedanten yang belum memiliki platform Twitter langsung nanti malam ulik ya, diulik ya Pak akunnya. Begitu Mas jawabannya. Mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan selanjutnya di bidang videografi teman-teman peserta. Ya, silakan Mas. Pertanyaan. Ya Mas ya. Untuk Loro-lorone. Silakan Mas. Mas Rehan ya. Mas Rehan. Ya, silakan Mas Rehan. Untuk terakhir pengumpulan karya tanggal berapa? Oh ya. Baik Mas Rehan ya. Tadi sudah kita jelaskan pengumpulan karya terakhir pada tanggal 7 Januari Mas Rehan. Dan itu untuk pengumuman juga ke teman-teman peserta semuanya. Pengumpulan karya terakhir pada tanggal 7 Januari. Masih ada kesempatan teman-teman untuk bisa berkarya lebih maksimal. Itu ya Mas Rehan ya, jawabannya pengumpulan karya terakhir pada tanggal 7 Januari. Oke Mas Rehan. Silakan pertanyaan selanjutnya ke teman-teman videografi. Mas. Saya Mas. Mas. Ya. Hadir ya Mas. Siapa Mas? Tri. Silakan Mas Tri. Uta. Ya. Misalkan video di atas 5 menit sedikit gimana? Oh ya. 10 menit. Detik. Sudah pertanyaan itu? Iya. Ya, saya bantu jawab ya Mas. Tentang yang tadi ke perwakilan juri dari Pak Ulin. Video adalah durasi 3 sampai 5 menit. 5 menit adalah 05.00. Begitu ya Pak juri ya? 05.00. Masih Dek. Kalau lebih dari 05.00 tentunya panjenengan tahu bahwa itu sudah di luar ketentuan. Artinya di luar ketentuan berarti panjenengan mengerti bahwa video itu tidak masuk ke dalam kategori. Begitu ya Pak Juri, Pak Ulin. Misalkan kan kita sudah mengirim video ke email Batang Maskeran itu. Ya. Kemudian misalkan kita revisi kembali, kemudian kita kirim kembali, bisa atau tidak? Oh ya. Terima kasih. Ada informasi ke teman-teman, video yang sudah terkirim dan terposting tentunya ya, yang digarisbawahi adalah yang terposting itu sudah tidak bisa direvisi. Yang sudah terposting. Makanya kita kasih jenjang waktu sampai 7 Januari ya, itu agar teman-teman peserta bisa menggunakan waktu itu secara maksimal. Dan ada tambahan juga dari Pak Bram, silakan Pak Bram. Baik, bagus sekali Mas pertanyaannya. Terkait dengan masalah revisi. Kami sampaikan Mas, ini yang beruntung yang kemarin sudah mengirimkan, ya, yang mumpung belum tanggal 15. Seperti yang saya sampaikan, karena 15 kita sudah mulai yang namanya tahapan rilis karya. Rilis karya. Jadi ketika karya sudah dirilis di kanal-kanal fotografi dengan kanalnya fotografi, videografi dengan kanalnya videografi di Humas Polres Batang, ketika sudah terposting, hitungannya adalah ketika sudah terposting, maka panjenengan sudah tidak bisa revisi karya. Nah, kita juga berikan toleransi bahwa kita dari panitia H+3. Maksudnya adalah seperti ini. H+3 artinya pada saat panjenengan mengirimkan karya. Contoh panjenengan mengirimkan karya hari ini, Rabu tanggal 9 atau nanti kita anggap tanggal 15 panjenengan mengirimkan karya. Itu nanti tidak serta-merta langsung kita posting, kita berikan waktu 3 hari. Kita beri waktu 3 hari. 3 hari setelah panjenengan mengirim
posting tersebut berarti itu sudah rilis. Ketika sudah rilis di posting maka tidak ada revisi kembali. Kita beri waktu 3 hari. Fotografi pun sama. Ketika sudah dikirim karya, ya ini after tanggal 15 ya, setelah tanggal 15. Setelah tanggal 15. Jadi kalau tanggal-tanggal ini yang kemarin mau direvisi, silakan hubungi admin Mas Amir. Ya. Kemudian saya juga tambahkan terkait dengan videografi. Nanti pastinya semua jangan lupa ketika panjenengan nanti nge-share, mengkomen atau melakukan segala aktivitas kampanye safari karya itu jangan lupa ditutup dengan tagar Batang Maskeran Festival 2020. Begitu tambahan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bram atas tambahannya. Saya ulangi kembali, poin intinya adalah ketika karya itu sudah dirilis pada tanggal 15, yang nanti itu sudah tidak bisa lagi direvisi. Namun, ya, pada era sekarang ini teman-teman masih bisa untuk ya melakukan perubahan-perubahan. Itu ya teman-teman, silakan. Nanti teman-teman apabila ada Pak. Ya. Pak. Ya, hadir. Silakan Mbak. Kepada Mbak siapa? Mbak Berlianda ya? Oh ya. Pak, misalnya tidak punya 4 akun media sosial, gimana itu Pak? Oh ya. Apa harus? Ya. Misalnya tidak punya 4, bagaimana? Tenang Mbak, tidak 4, cuma 3 saja ya. 3 saja. Harapannya kita bikin. 3 maksud. Ya, mumpung masih ada kesempatan, panjenengan nanti bisa bikin baik itu Instagram, Facebook maupun Twitter. Ya, bikin kan gratis ya. Tentunya pakai kuota pribadi panjenengan ya. Itu ya, Mbak. Berarti share kita sendiri, Pak. Berarti di situ share kita sendiri, Pak. Oke. Saya bantu jawab. Saya ulangi lagi ya. Nanti untuk peserta lomba baik yang fotografi maupun videografi akan di-share oleh channel panitia. Lagi ya, akan di-share oleh channel panitia. Kalau untuk tadi ya yang suara tambahan base of viral, tentunya yang men-share adalah teman-teman peserta sendiri. Silakan ciptakan trending sendiri menjadi viral. Oh, berarti untuk penilaian di-share panitia. Baik, ada tambahan dari Pak Bram. Silakan Pak Bram. Baik, ini tambahan ya. Tambahan mungkin ada yang atau belum paham bahwa nanti untuk rilis karya yang posting panitia, yang posting atau rilis adalah panitia, rilis karya. Fotografi sudah ditentukan kanalnya, nanti ada 3 platform yang menjadi kanal untuk dirilis atau diposting karyanya. Kemudian untuk videografi, kanalnya ada di channel Humas Polres Batang. Namun untuk yang share, ya nanti kan dari yang sudah kita posting pasti panjenengan akan dapat yang namanya URL atau yang namanya link. Nah, link itu yang silakan di-share ke seluruh platform. Ya, link itu yang silakan di-share ke seluruh platform untuk dari jenengan sendiri yang share. Contoh langsung kita akan bicara contoh. Tanggal 15, contohnya saya panitia. Nah, panitia nanti akan memposting di Humas Polres Batang yang videografi. Di situ nanti kan ada link atau di situ juga nanti ada bagikan. Yang membagikan adalah ya jenengan sendiri. Dan panjenengan nanti yang akan membagikan, kemudian atau yang mengcopy link, ditaruh di Facebook, gitu kan, di grup-grup Facebook itu yang mengkampanyekan atas platform yang diselenggarakan dibikin oleh panitia adalah panjenengan sendiri. Ya, mungkin saya kira terkait itu
semua peserta sudah paham ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bram tambahannya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya Mbak, dan untuk teman-teman peserta yang lainnya di videografi, nanti yang akan mengupload karya peserta adalah pada channel Humas Polres Batang, yaitu channelnya panitia. Dan sebagai untuk juara yang tambahan, baik itu like terbanyak ataupun juara tambahan dari Best Viral adalah kepanjenengan pribadi di luar juara terbaik 1, 2, 3. Juara terbaik 1, 2, 3 akan ditentukan oleh Dewan Juri. Begitu teman-teman peserta videografi. Silakan apabila ada pertanyaan selanjutnya ke teman-teman videografi. Saya Kak mau tanya Kak. Ya. Semisal ada peserta yang menggunakan free text untuk punya view drone untuk menjelaskan tempat itu, apakah akan didiskualifikasi? Mohon ulangi pertanyaannya, Mas. Ada peserta yang menggunakan free suaranya putus-putus, mohon untuk mengulangi kembali. Tanya Mas, tanya. Oke, yang tadi sementara kita cancel dulu ya Mas. Kita sambung ke penanya selanjutnya. Silakan Mas. Tanya Mas. Ya. Ya Mas. Saya kan dari Desa Surudadi, silakan. Ya, ini kan dari desa Mas. Ya. Kan harus wajib mempunyai 3 medsos itu ya. Ya. Itu kalau medsosnya medsos milik saya pribadi bukan milik desa itu gimana? Bisa atau enggak Mas? Saya jawab langsung Mas. Ya. Tidak apa-apa Mas. Sama ini Mas. Yang keduanya mau menegaskan yang tadi Mas, yang untuk revisi karya itu berarti untuk saat ini masih bisa ya Mas. Soalnya milik saya sendiri lebih dari 2 detik kayaknya, itu penegasannya mulai hari ini masih bisa revisi berarti Mas. Ya, tentunya seperti tadi kesepakatan bersama masih boleh Mas. Masih ada kesempatan untuk merevisi karya. Jadi siap. Maaf, saya mau bertanya, Mas. Tanya Mas. Mas, ya. Saya mau bertanya. Ya, kepada Mas Eternal. Silakan Mas. Mas Interbel, Pak. Siapa itu Mas Interbel Media? Eternal Media. Ya Mas, jadi kalau misalkan selesai pengumpulan karya, terus sudah diumumkan juaranya, apakah nanti video yang kita kirimkan bisa kita upload di channel kita masing-masing gitu? Jadi setelah video yang kita setorkan ke BMF, boleh kita upload di channel kita atau sudah menjadi milik BMF gitu? Oh ya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Ulangi kepada untuk seluruh peserta videografi, apakah kalau sudah diupload oleh panitia, boleh diupload kembali oleh peserta videografi? Sekali lagi, tetap pada panduan ketentuan bahwa video itu masih hak cipta teman-teman peserta videografi. Namun, teman-teman monggo diperbolehkan untuk men-share ataupun mengupload kembali videonya setelah malam penganugerahan. Setelah malam penganugerahan. Jadi setelah tanggal 21. Berarti setelah malam itu bisa langsung atau H+ berapa, Mas? Monggo setelah malam itu bisa langsung. Ya. Baik, berarti hak ciptanya masih milik kita ya? Hak cipta masih pada pembuat karya. Kalaupun tidak sabar, malam penganugerahan 5 menit sudah. Siap. Terima kasih Mas. Halo. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Mas, silakan. Ya Mas. Halo Mas, mau bertanya. Ya silakan. Mas Danang. Halo. Ya kembali Mas Danang. Itu uploadnya video itu secara bersamaan apa bertahap? Itu kan nomornya kan berurutan, nomor 1, nomor 2. Itu uploadnya ke YouTube. Uploadnya apa? Polres Batang itu bareng-bareng atau bersamaan apa bisa apa gimana Mas?
Baik, Mas Danang Zakaria, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman peserta, uploadnya video apakah bersamaan ataukah bertahap? Monggo akan dijawab oleh Pak Bram. Silakan Pak Bram. Baik, untuk terkait dengan teknis terkait posting, intinya tadi sudah saya sampaikan bahwa posting ini untuk yang tahap ini, maka yang sudah fix tidak ada revisi tanggal 15 kita akan rilis. After tanggal 15, setelah tanggal 15 itu kan masih tahap pengumpulan karya. Silakan yang masih mau mengumpulkan karya, bukan revisi ya, tapi yang mau mengumpulkan karya. Jadi ya bukan yang sudah terposting. Contoh, tadi pertanyaan dari Mas siapa? Mas Danang. Mas Danang kirim tanggal 19. Kirim press. Tanggal 19. Sesuai dari yang saya sampaikan tentang postingnya, bahwa 3 hari setelah panjenengan mengirim, ya berarti tanggal 19, berarti tanggal 20, 21, 22. Kalau tidak ada revisi dari panjenengan, tanggal 22 kami rilis. Sehingga kalau sudah kami rilis karya panjenengan di kanalnya, maka sudah tidak bisa direvisi lagi. Mungkin begitu untuk membantu Pak Moderator menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Bram. Begitu Mas Danang jawabannya. Serta untuk teman-teman rekan-rekan peserta yang lainnya. Silakan penanya di season pertama. Terakhir. Halo. Ya, halo. Ya, Mas Dapur halo. Ya. Mas Dapur iya. Ranmu. Ya, Mas Dapur Ranmu. Iya. Silakan Mas. Ya, ini ada 2 pertanyaan ini, Mas. Oke, boleh Mas. Yang silakan. pertama di Google Formulir itu kan ada keterangan harus menampilkan ikon batang. Nah, itu wajib apa tidak? Nah, terus yang kedua itu kan backsound-nya itu harus free copyright apa gimana? Apa boleh kalau nggak free copyright itu, Mas? Terima kasih, itu aja. Ya, terima Kalau kasih enggak, Mas. Iya. Ya. Iya. Pertanyaan pertama adalah di Google Form ada keterangan mengenai menampilkan ikon batang, wajib apa tidak? Itu akan menjadi nilai plus, saya bantu jawab ya Mas, akan menjadi nilai plus tersendiri pada video yang panjenengan buat. Akan menjadi nilai plus tersendiri pada video yang panjenengan buat. Yang kedua, pada backsound itu yang copyright bagaimana gitu ya Mas? Ya. Sekali lagi, panitia tidak bertanggung jawab atas baik itu visual ataupun audio, ya, visual ataupun audio berkenaan dengan copyright. Makanya harapannya adalah panjenengan yang akan membuat ataupun yang masih dalam proses pengumpulan, apabila tahu bahwa audio panjenengan itu kena copyright, segeralah diganti. Karena panjenengan bisa mencari pada web-web yang gratis ataupun non copyright. Nanti akan bisa ditambahi oleh Pak Ulin. Monggo, Pak Ulin. Oke, siap. Mas Ya, Pak Ucek. Ulin, monggo bisa menambahi Pak Ulin. Kalau audio yang copyright kita tidak bertanggung jawab ya. Adapun audio-audio yang free bisa dilihat di audio library-nya YouTube. Jangan di YouTube-nya tapi di audio library. Coba cari di Google audio library YouTube. Di situ banyak yang non copyright. Itu bebas digunakan. Dan itu bagus-bagus di situ. Tinggal milih kategori, genre ataupun mood-nya gimana. Monggo. Baik, begitu Mas, nanti bisa dicari di audio library-nya milik YouTube dan itu non copyright. Dan ada tambahan juga dari Pak Bram, silakan Pak Bram. Baik, untuk terkait masalah copyright khususnya di bagian video, masalah terkait originalitas ini menjadi satu hal yang krusial, sehingga apalagi YouTube saya kira sudah menjadi smart database ya, database-nya sudah smart banget. Dia bisa mendeteksi terkait dengan masalah copyright ini. Terlebih yang memposting karya kanalnya atau kanal utamanya kami.
Sehingga ini sekaligus kami tegaskan bahwa jika dari platform YouTube sendiri mendeteksi hal tersebut merupakan copyright, maaf untuk tonnya di mute. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa sekarang sudah canggih, YouTube sudah mendeteksi. Jadi platform YouTube sudah dapat mendeteksi bahwa ini merupakan copyright atau bukan. Sehingga kita pasti yang memposting nantinya, kita akan diberitahu oleh YouTube melalui email. Nah, setelah kita diberitahu melalui email bahwa karya yang jenengan kirim itu adalah copyright, maka dengan sangat disayangkan kami akan membalas atau kami akan meneruskan email tersebut ke email panjenengan. Emailnya adalah termasuk hal copyright tersebut dari YouTube dan juga bahwa pemberitahuan bahwa jenengan didiskualifikasi. Ya, karena originalitas ini menjadi hal yang paling krusial. Terima kasih. Terima kasih Pak Bram. Begitu ya Mas, untuk bisa menjadi perhatian juga kepada seluruh peserta. Monggo. Untuk termin pertama selesai, kita buka ke termin kedua ya Mas. Tambahan. Baik. Ada tambahan. Kita sampai pukul 17.30, maka manfaatkanlah pertanyaannya sebaik-baiknya. Kita buka ke termin kedua kepada peserta, silakan. Maaf Pak, tambahan menyambung yang tadi. Pertanyaan soal copyright itu, kalau misalkan itu musik adalah hasil karya dari teman kita, misalkan atau grup kita, tapi di channel yang lain yang sudah terkonfirmasi copyright itu tetap kita masukkan di video kita, itu gimana? Apakah boleh atau bagaimana? Saya bantu jawab ya Mas. Makanya harapannya adalah menghindari hal-hal yang bersifat dengan copyright, karena itu nanti akan Oh ya, berarti meskipun itu milik orang terdekat kita atau bahkan milik kita yang menggunakan channel lain itu tetap dihindari. Ya. Makanya harapannya adalah pada lomba kali ini adalah fresh content mengenai originalitas juga ke video panjenengan semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada waktu. Siap. Saya revisi video saya. Ya. Izin bertanya Pak mengenai revisi. Ya, monggo. Mbak Retno, videonya bisa dinyalakan? Mohon maaf Pak, ini karena ganti media jadi susah buat kameranya on. Oh gitu ya. Oke. Tadi mengenai revisi, kalau intinya kan sebelum di-up di kanal panitia kan, kalau misal sudah terlanjur di-upload di medsos masing-masing, apakah masih bisa direvisi Pak? Karena tadinya itu tidak tahu, jadi videonya durasinya terlalu pendek. Nah, kemudian yang kedua, itu kalau mau merevisi video itu caranya bagaimana? Atau apakah cukup untuk di-upload di email saja, atau juga perlu dikonfirmasi ke siapa begitu Pak? Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, Mbak Retno. Pada Mbak Retno dan untuk teman-teman peserta yang lainnya, apabila yang mengupload itu adalah masih sebatas milik pribadi panjenengan, belum akun panitia, masih bisa panjenengan take down atau hapus, masih bisa panjenengan revisi tentunya dengan ketentuan yang sudah tadi disampaikan oleh teman-teman panitia. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya merevisi. Ini untuk teman-teman semuanya, baik itu di fotografi maupun videografi, ya, bisa mengkonfirmasi dulu ke admin kita, yaitu Mas Amir. Ya, di grup ada Mas Amir, orangnya baik hati, mudah beri pertanyaan, ya. Bisa mengkonfirmasi ke Mas Amir, nanti berlanjut pada mengirimkan file revisinya. Nanti akan ada pemberitahuan tambahan pada grup setelah ini, nanti akan diberitahu oleh admin kita, Mas Amir. Begitu ya, Mbak? Mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman peserta lainnya.
Iya Pak, berarti terakhir tanggal 15 itu ya Pak? Oke, itu bukan terakhir Mbak, saya bantu jawab langsung ya. Itu awal dari rilis karya pada channel panitia. Kalau pengumpulan karya terakhir adalah pada tanggal 7 Januari. Makanya selepas, harapannya sebelum tanggal 15 itu panjenengan sudah mengupload ataupun panjenengan sudah mengirim, teman-teman peserta sudah mengirim karya. Karena semakin cepat panjenengan mengirim karya, maka bisa diupload oleh teman-teman panitia dan semakin cepat juga panjenengan bisa ya safari karya untuk memperoleh 2 kategori yang tadi, baik itu juara favorit maupun best of viral. Ya Mbak, saya lagi panitia akan mulai mengupload pada tanggal 15. Kalau pengumpulan karya terakhir pada tanggal 7 Januari ya, 2020. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Retno. Baik, pertanyaan selanjutnya masih ada waktu sekitar 7 menit. Mas, untuk malam penganugerahannya tanggal berapa ya? Baik, mohon dicermati bersama agar tidak ada pertanyaan yang sama. Malam penganugerahannya adalah pada tanggal 21 Januari. Lagi, insya Allah rencana pada malam penganugerahan adalah pada tanggal 21 Januari 2021. Begitu ya Mas? Ya. Halo. Tanya Pak. Oke, silakan ke Mbak Okta. Kan saya mewakili kelompok. Terus kebetulan yang punya Twitter itu teman saya, satu kelompok saya. Gimana Pak? Baik, saya mewakili pertanyaan ke sebagai dicermati bersama teman-teman peserta. Ya, nanti akan dibantu jawab oleh Pak Bram. Pertanyaannya adalah, kalau yang mempunyai akun media sosial itu adalah teman ya? Teman apa kru, Mbak? Grup. Kan saya kelompok. Ya. Terus yang punya Twitter itu teman satu kelompok saya. Oke, terima kasih Mbak. Untuk teman-teman yang lain, biar tidak ada pertanyaan sama, bahwa yang mewakili kelompok adalah misalnya Mbak Okta, terus yang punya akun sosial media adalah di grupnya yang kelompoknya. Apakah bagaimana? Boleh apa tidak? Bagaimana? Begitu ya Mbak. Terima kasih, akan dijawab oleh Pak Bram. Silakan Pak Bram, Bu. Baik. Sekaligus ini untuk pemberitahuan semuanya bahwa kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan, panitia akan mengirimkan nanti Google Form, ya Google Form yang berisi permintaan nama akun official yang nantinya akan dipakai baik Twitter, Facebook maupun Instagram. Kami harapkan semua di 3 platform itu diisi. Yang belum punya akun, bikin akun gratis, nanti malam diulik selesai jadi. Ya, jadi boleh kalau perwakilan tadi yang seperti di Desa Surodadi yang didaftarkan di Google Form satu akun pribadi tidak masalah. Ya, yang penting cukup satu yang menjadi official akun, ya official akun untuk mengkampanyekan atau untuk safari karya. Ya, jadi ketika nanti kita rilis YouTube atau rilis nanti fotografi di 3 platform tersebut, ya pastikan yang menge-share awal ya atau ikut menge-share yaitu akun yang terdaftar di Google Form tadi. Karena kenapa seperti itu? Yang nantinya akan masuk ke database kami, yang akan diolah dengan sistem kami, yang akan dipantau oleh sistem kami adalah akun-akun yang didaftarkan di Google Form tersebut. Ya, akun-akun di 3 platform yang terdaftar pada Google Form yang secepatnya kita akan beri. Ya, secepatnya kita akan beri Google Form itu terkait dengan registrasi akun officialnya. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bram atas jawabannya. Halo. Masih ada Tanya waktu lagi, Mas. untuk 3 penanya terakhir.
Ya, sebelum Ya, kita nanti tanya lagi, Mas. Meet kali ini. Ya, silakan, Mas. Ya, ini terkait tadi Mas yang copyright Mas ya. Kali ini kalau misalnya kita ambil 5 detik video dari meme untuk memperkuat gimmick cerita itu boleh apa enggak Mas? Gitu Mas, terima kasih. Mungkin bisa mewakili teman yang lain gitu. Monggo. Baik, teman-teman tadi sudah dibahas juga. Ya. Kalau uploadan teman-teman nanti di panitia bahwa video panjenengan kena copyright, berarti itu sudah melanggar dari ketentuan yang sudah kita sepakati bersama. Mumpung masih belum, ya, masih bisa direvisi dan nanti memberitahukan kepada admin kita untuk mengirim ulang. Begitu, Mas. Oke, dua penanya terakhir sebelum kita selesai pada diskusi ini. Mudah-mudahan dua pertanyaan terakhir ini bisa mewakili teman-teman semuanya, teman peserta. Mas mau tanya, Mas. Ya, silakan. Tadi kan ada pertanyaan yang belum dijawab tentang footage Batang. Nah, itu harus itu footage-nya harus Batang atau bisa dari kecamatan misalnya kan di Wonotunggal kan ada tugu itu. Nah, itu boleh di-shoot apa harus identik Batang full atau gimana? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Wonotunggal masih Batang ya, Mas? Iya. Oh ya, berarti boleh. Ya. Oh, boleh. Boleh, Mas, ya. Karena Wonotunggal masih Batang. Nggak harus tentang Batang full. Bisa dari kecamatan gitu, tugu kecamatan. Bisa dari kecamatan. Intinya bahwa Wonotunggal masih masuk ke dalam Kabupaten Batang, masih boleh, Mas. Oh, kecuali nanti Wonotunggal Pemekaran ya punya kabupaten sendiri. Ya, jadi ya, Mas. Masih boleh. Ya, sip. Ya, masih. Oke, penanya terakhir. Monggo untuk peserta videografi. Silakan. Ya, tanya, Mas. Oke, sebagai Untuk penanya resolusi. terakhir dari Mas Indra, mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman peserta videografi semuanya. Silakan, Mas Indra. Untuk videografi, resolusi itu masuk kriteria apa enggak? Resolusi. Oh ya. Dari smartphone, khususnya smartphone. Ya. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Ya, saya akan jawab, nanti juga akan ditambahi oleh rekan juri kita, ada Pak Ulin, ya, bahwa panjenengan nanti akan masuk kepada dapur post produksi ya, Mas, yaitu dapur editing. Tentunya resolusinya disesuaikan dengan ketentuan lomba yang sudah ada adalah HD, minimalnya adalah HD. Panjenengan boleh ya resolusi yang lebih dinaikkan menjadi Full HD. Tentunya panjenengan tahu sendiri risiko gambar yang panjenengan buat. Begitu, Mas. Itu dari saya. Akan ada tambahan dari Pak Ulin. Silakan, Pak Ulin. Baik, untuk resolusi itu ketika mau ngedit, tentuin dulu project yang akan kita ekspor nanti minimal HD dan maksimal Full HD dengan aspek rasio 16:9. Kalau 16:9 dikasih letterbox hitam-hitam di atas sama bawah itu nggak masalah. Yang penting resolusinya Full HD yaitu 1920 kali 1080. Mungkin itu aja. Kalau dari HP kan HP sekarang udah ada yang sampai 4 sampai 4K ya. Ketika ekspor maksimal dibikin Full HD saja. Gitu. Terima kasih. Baik, Terima kasih, terima kasih Pak Ulin. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir. Gimana, Cik? Ini tidak ada pertanyaan lagi ke teman-teman. Oke, kita kasih kesempatan ya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir kepada Mas Rehan. Untuk jumlah peserta videografi, jumlahnya untuk yang kategori pelajar sama umum ada berapa? Oh, ya, ya. Terima kasih Mas Rehan sebagai penanya terakhir. Sebagai juga pandangan ke teman-teman bahwa di peserta umum ada 78 peserta. Dan di pelajar ada 21 peserta.
itu meliputi dari beberapa kecamatan Batang, Bulus, Limpung, Tersono, dan sekitarnya sampai Subah. Gitu ya, Mas Rehan, pertanyaan terakhir. Sekali lagi, sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Lomba Batang Maskeran Festival, baik itu yang rekan-rekan di bidang fotografi dan videografi. Saya mengucapkan terima kasih atas atensinya. Saya ingatkan, jangan lupa tanggal 16 kita ciptakan trending di Twitter untuk hashtag tersebut, yaitu Batang Maskeran Festival 2020 pada prime time 19.00 sampai 21.00. Ya, tak lupa terima kasih kepada rekan-rekan Dewan Juri yang telah bergabung. Ada Bapak Muhammad Ulin, ada Pak Sarburyono, ada Pak Robin, serta Dewan Juri yang lainnya, dan teman-teman peserta fotografi dan videografi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam membawakan kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, dan apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri.